Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Yuni Trimurwati, calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 2 Berikut adalah video koneksi antar materi modul 2.3, kesimpulan dan refleksi modul 2.3, coaching untuk supervisi pengertian coaching. Secara umum, coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis. Peran coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Dalam konteks pendidikan, coaching merupakan komunikasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan murid. Pendidik sebagai pamong menuntun murid agar murid dapat menemukan kekuatan dalam dirinya, memberdayakan potensi dirinya, dan tidak kehilangan arah serta tidak membahayakan dirinya. Paradigma berpikir coaching untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka coach perlu memiliki paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. Selain itu, dalam praktikan percakapan coaching, ketiga prinsip coaching perlu diperhatikan dalam rangka memberdayakan orang lain, yaitu prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh. Pada pembelajaran kali ini, saya belajar mengenai cara mempraktikkan coaching dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga belajar membuat pertanyaan terbuka untuk melakukan tahap identifikasi dan rencana aksi. Saya juga belajar untuk menggunakan paradigma berpikir coaching ini dalam supervisi akademik untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Emosi yang saya rasakan terkait dengan pengalaman belajar. Pada awal pembelajaran, saya mempelajari coaching. Saya merasa tertarik karena teknik yang diajarkan sangat membantu saya untuk membimbing rekan sejawat maupun siswa dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya melalui pengembangan dirinya sendiri. Semakin saya mempelajari materi ini, saya merasa optimis bahwa coaching dengan alur Tirta dapat menjadi salah satu kompetensi yang saya perlukan untuk membantu rekan guru dan siswa dalam mencapai tujuan mereka. Apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki? Pada pembelajaran ini, saya merasa mampu menerapkan coaching dengan menggunakan alur Tirta secara runtun. Saya juga telah belajar menerapkan mindfulness untuk menjadi seorang coach yang benar-benar hadir bagi coachee selama proses coaching. Namun, saya juga menyadari bahwa kemampuan saya dalam membuat pertanyaan berbobot untuk mengarahkan coachee masih perlu ditingkatkan. Saya harus belajar sehingga dapat meningkatkan kemampuan saya dalam membuat pertanyaan berbobot. Berkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Saya menyadari bahwa kemampuan coaching ini akan sangat bermanfaat bagi saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Saya dapat menggunakan pendekatan coaching untuk membimbing siswa maupun rekan sejawat untuk mengidentifikasi sendiri masalah yang dihadapi dan menemukan solusinya dengan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Bagaimana peran saya sebagai seorang coach di sekolah? Peran saya sebagai coach di sekolah adalah menuntun murid untuk menggali setiap potensi yang ada di dalam dirinya dengan menerapkan paradigma berpikir coaching. Selain itu, peran yang sudah saya lakukan sebagai coach di sekolah adalah menuntun rekan sejawat untuk menemukan solusi yang sedang dihadapinya tentang murid, memperbaiki pembelajaran, dan mengembangkan tantangan dalam mengimplementasi coaching di sekolah. Meski begitu baiknya praktik coaching yang dilakukan sehingga menghasilkan rencana aksi sebagai solusi dari masalah, namun perubahan tidak akan tercapai apabila coachee enggan merealisasikan rencana aksi tersebut.
Hal ini menjadi tantangan baru. Bagaimana seorang coach perlu memastikan rencana aksi yang telah disepakati dilaksanakan oleh coach untuk melihat keberhasilan dari rencana aksi yang dilakukan dan kemudian melakukan refleksi untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki lagi. Hubungan coaching dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian aktivitas pembelajaran dengan menyesuaikan proses pembelajaran di kelas sesuai kebutuhan belajar setiap individu murid. Kaitannya dengan coaching, guru dapat melakukan komunikasi pembelajaran yang dilakukan dengan murid agar murid dapat menemukan kekuatan dalam dirinya, memberdayakan potensi dirinya melalui pembelajaran berdiferensiasi ini. Selain itu, guru juga dapat memberdayakan rekan sejawat melalui percakapan coaching untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Hubungan coaching dan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan untuk dapat menumbuhkan keterampilan sosial dan emosional murid, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kaitannya dengan coaching, guru dapat melakukan komunikasi dengan murid agar murid dapat memberdayakan kekuatan dalam dirinya agar tidak kehilangan arah serta tidak membahayakan diri. Sebelum mempelajari modul 2.3, sebelum mempelajari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, saya berpikir bahwa supervisi adalah sebuah proses penilaian kemampuan mengajar yang fokus pada kekurangan seorang guru untuk dikritisi oleh supervisor. Saya mengira bahwa tujuan supervisi adalah mencari kesalahan dari cara mengajar seorang guru, sehingga hanya dilakukan orang yang sudah sangat ahli dan berpengalaman dalam mengajar. Setelah mempelajari modul 2.3, namun setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya menyadari bahwa praktik coaching untuk supervisi akademik bertujuan untuk membantu rekan sejawat maupun murid untuk memaksimalkan potensi dirinya untuk meraih tujuan penerapan di masa mendatang. Setelah saya memahami dan mempelajari modul ini, saya akan menggunakannya untuk membimbing rekan sejawat dan siswa-siswi saya di sekolah untuk mengembangkan potensi terbaik dirinya. Prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, serta kompetensi coaching yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan bobot juga dapat saya terapkan tidak hanya saat melakukan coaching, tapi juga saat berkomunikasi dengan rekan sejawat dan siswa.